Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang berada ibadah online maupun ibadah onsite di tempat ini, mari saat ini kita datang kepada Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terlebih juga nanti kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, dan juga kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap yang datang, biarlah Tuhan melawat hati dan pikiran, menjamah setiap kami. Yesus, biar Roh Kudus melawat satu persatu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih Tuhan, jika pada sore hari ini
dan memulihkan setiap kami. Biar kami boleh terus memuji, membesarkan nama-Mu, kami menaikkan syukur. Haleluya. Kasih setianya, silakan. Puji Tuhan, sudah lama saya tidak bersaksi ya, tapi selalu ada. Kalau mau bersaksi itu selalu tiap hari ada ya. Tapi puji Tuhan, saya mau menyaksikan beberapa hari yang lalu, hari Selasa ya. Ini berhubungan dengan anak saya yang dari kan anak saya itu salah satu ikut klub renang di salah satu di klub namanya kalau dulu di Tirta Buana ya, karena sekarang udah besar, udah gede, jadi sistem latihan juga harus berubah. Jadi ya nggak mau, kita cari pelatih baru lah ya, termasuk yang sekarang ini klub Torpedo. Memang tidak terkenal lah di Sukabumi, cuman salah satu juga pelatihnya itu pengurus KONI PRSI Sukabumi, dan ada beberapa juga di sana pengurus yang juga pelatih di klub-klub masing-masing ya. Puji Tuhan, Selasa kemarin pelatihnya telepon saya, "Pak, tolong siapkan anak Bapak." "Ada apa, Pak?" "Ikut mau seleksi Porda renang." Wah, katanya kenapa mepet begini, Pak? Ya habis dari sananya katanya waktunya terlalu singkat pemberitahuannya. Puji Tuhan, waktu itu saya bilang gimana, ya nanti dicoba aja ya, kata saya. Lihat dulu nanti gimana hasilnya, dan nanti nomor-nomor apa yang diikutkan nanti tinggal pilih aja, bebas. Puji Tuhan, hari Kamis saya minta tolong, "Bu, tolong bantu doa." Kebetulan saya lagi kurang fit ya waktu itu, nggak bisa tidur semalaman karena mungkin banyak pikiran sampai pagi nggak bisa tidur. "Bu, tolong hari ini saya nggak bisa hadir, tolong bantu doa ya besok karena saya mau seleksi renang Porda untuk Porda tahun depan, dan tolong Bu dikasih kesehatan, kekuatan tubuh yang sehat, dan juga yang terutama cuaca yang cerah." Dan puji Tuhan,
Lalu saya pikir kenapa hari Jumat ya? Kenapa nggak hari Sabtu atau Minggu ya pada waktu libur? Kan Sabtu biasanya libur ya, sekolah libur, kantor libur, dan Minggu juga biasanya libur. Tapi kenapa? Tapi mungkin ada rencana Tuhan yang lain. Dan puji Tuhan saat itu hari cuaca cerah saudara hari Jumat. Dan saya juga pikir wah sempat mendung-mendung juga waktu itu. Tapi puji Tuhan ya berangkat saya mengantar hanya sampai waktu itu berangkat rame-rame di kolam Rengganis ya di Jalan Kenari. Ya dengan keadaan yang agak terlambat tapi puji Tuhan dengan pelatihnya masih bisa ya, dengan ketua koninya juga berangkat. Singkat cerita sampai di sana tadinya saya pikir mau disuruh ikut, coba temanilah anaknya. Kata saya aduh nggak bisa waktunya karena pagi-pagi ya jam kerja. Kata saya nantilah kalau ada sempat siang, kalau ada waktu saya mau datang mau lihat. Ternyata begitu saya tanya gimana udah siang gini udah makan belum, udah katanya udah dikasih. Karena waktu itu saya lupa ya ngasih bekal makanan karena sibuk pagi-pagi sampai terlambat sampai lupa. Tapi puji Tuhan waktu saya telepon sekitar jam 12:30 tadinya saya udah mau berangkat, udah mau beres katanya. Wah kata saya nggak jadi. Memang jauh juga ya di Cikembar saudara, kolamnya besar 50 meter. Jadi memang khusus kolam milik Batalion Infanteri 310. Jadi khusus untuk tentara-tentara di sana untuk berlatih. Tapi puji Tuhan, ya saya sih tidak terlalu berharap ya. Tapi ya mudah-mudahan lah dalam hati saya bisa masuk juga ya. Kemudian besok harinya saya dikasih tahu, Pak, ada pengumuman katanya. Kenapa Pak? Anak Bapak masuk seleksi. Ya puji Tuhan kata saya. Soalnya waktu itu yang di klub cuma sendiri satu-satunya anak saya. Sedangkan di klub lain banyak ya. Yang ada 10 orang, ada berapa orang. Dan juga di klub yang dulu itu juga cuma berapa orang ya. Masuk juga, tapi puji Tuhan ya atas kemurahan Tuhan. Bukan karena jago, kuat, gagal, bukan ya. Tapi karena doa juga Ibu Lani bantu doa buat saya, buat anak juga. Puji Tuhan bisa masuk seleksi ini dan bisa untuk selanjutnya nanti masuk Porda kata saya di mana Pordanya nih di Garut katanya. Oh tahun depan puji Tuhan. Biasanya yang dekat ya di Bogor atau di Puncak, tapi kali ini agak jauh ya. Saya mohon doa lah, walaupun mungkin ya dalam keadaan sibuk, keadaan yang serba kepepet waktunya karena sibuk sekali ya kuliah. Jadi waktunya itu hampir nggak ada, untuk latihan pun sulit karena banyak tugas dan segalanya. Bisa percaya bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Tuhan ya. Sehingga anak saya bisa ya dengan keadaan yang waktu yang mepet dan terbatas bisa masuk 2 besar, puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Luar biasa ya penyertaan Tuhan untuk Francesco ya. Dari kecil dia sudah menjadi juara ikut perlombaan renang sampai ke tingkat nasional mungkin Pak Hendra ya. Terima kasih kepada Tuhan dan bersyukur sekali ya Pak Hendra punya anak yang udah pinter, juga berprestasi. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia pencipta dunia ini, Dia yang membentuk gunung-gunung. Mari kita memuji menyembah dengan hati yang bersuka. Mari kita bangkit berdiri. Mari datang
siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah atas kasih setianya yang begitu besar, yang mengorbankan hidupnya, menebus ganti dosa kita setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang memberikan harapan kepada setiap kita di dalam saat kita kesesakan. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Kasih-Mu yang menebus hidup kami. Biarlah kami boleh terus bersyukur atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan penebus-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Sebagai ganti
kami biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh selalu menyenangkan hatimu Bapa. Sebab inilah kerinduan kami di tempat ini. Kami rindu untuk selalu menyukakan hatimu Tuhan Yesus, lewat nyanyian di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, kemenangan, kelepasan. Bahkan hadirat-Mu memberi kami Tuhan kemuliaan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan lihat hati kami malam hari ini. Tuhan Yesus, sampaikanlah pesan-Mu Bapa di tengah dunia saat ini yang Tuhan semakin tidak menentu Tuhan. Namun satu hal kami punya Engkau Yesus, Engkaulah kekuatan, Engkaulah selalu bagi jiwa kami, Engkaulah pertolongan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, kuatkan
merasakan lawatan Tuhan, angkat Amin. tangannya. Yes. Wow, saya merasakan Allah hadir di tengah-tengah kita. Saya merasakan Tuhan ada di tempat ini. Wow, luar biasa. Kayaknya kita nggak mau beranjak. Kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan Yes. Yesus. Namun satu hal saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini saya percaya. Apapun setiap persoalan, beban dalam hidupmu, kita punya Yesus. Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kuasanya dahsyat, kasihnya dahsyat, urapannya dahsyat atas hidup saudara dan saya. Ada amin? Amin. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mau kasih kesaksian. Kemarin ketika kami berdoa, imam-imam doa, sebenarnya saya sudah siapkan firman ini dari beberapa hari yang lalu, saudara. Saya siapkan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Akhirnya saya dapat, dan saya sudah menceritakan ketika kita berdoa. Saya bilang, saya cerita dulu ya, saya dapat ini. Tapi kalau mau dengar selanjutnya besok di gereja, ada kelanjutannya. Ternyata lain lagi, saudara. Tadi malam saya bilang, Tuhan, saya sudah siapkan firman yang akan saya bagikan. Firman itu sama dengan puji-pujian, bahwa saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Amin. Yes. Amin. Kita adalah umat yang sudah dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Namun satu hal, saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan di dalam Matius 6 ayat 33. Ini sudah 2 hari Tuhan katakan terus sampaikan Matius 6 ayat 33. Yuk kita buka ayatnya. Ayat ini udah gak asing, saudara, buat saudara saya. Mungkin saudara sudah hafal ayat ini. Mungkin saudara juga udah beberapa kali mendengar firman Tuhan ini, ya, dari hamba-hamba Tuhan, ya, dari YouTube atau dari mana saudara mungkin sudah dengar. Namun satu hal, saudara, saya akan membagikan sesuatu yang lain. Yuk kita baca Matius 6 ayat 33. 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin. Artinya, saudara, Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya kayaknya udah biasa ayat ini, saudara. Sudah hafal. Mungkin saudara, ya, ditanya, tahu nggak Matius 6 ayat 33? Tahu dong, carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi saudara, Roh Kudus katakan, ini artinya, saudara, buat saya dengar baik-baik. Tuhan katakan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Itu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya, mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Bukan berarti saudara gak boleh bekerja, gak boleh ke toko, gak boleh juga cari uang. Enggak, saudara. Tapi prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Bagaimana, saudara, prioritas saudara hari ini? Kita mau introspeksi diri kita. Yuk sama-sama evaluasi diri kita. Bagaimana prioritas saudara? Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya? Atau saudara lebih mengutamakan hal yang lain? Selama 24 jam waktu kita, apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan? Apakah kita sudah fokus di dalam segala aspek kehidupan kita hanya pada Tuhan? Baik di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam setiap hidupmu, saudara selalu melibatkan Tuhan di dalamnya. Dengar baik-baik, saudara. Hari ini Roh Kudus ingatkan bagi setiap kita pernah berbenih, umat Tuhan dimanapun kau berada. Sudahkah saudara dan saya, sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup, di dalam segala aspek kehidupanmu? Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri.
Waktu kita hadapi masalah, waktu kita menghadapi persoalan, tantangan di dalam kehidupan, bahkan saat kita menghadapi masalah di dalam pelayanan, di dalam hidup saudara dan saya, siapa yang pertama, saudara, yang ada di dalam hatimu, yang kau ingat? Saat kau menghadapi tantangan, masalah, pergumulan di dalam hidup saudara, di dalam rumah tanggamu, di dalam ekonomimu, siapa yang paling pertama saudara ingat? Yang ada di dalam hati saudara? Siapa yang saudara cari? Siapa yang saudara andalkan? Apakah saudara pakai kekuatan saudara sendiri? Kalau saudara masih pakai kekuatan sendiri, saudara belum menjalankan, melakukan firman ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari saudara, apapun yang kau hadapi, carilah Tuhan dahulu. Amin. Amin. Saat saudara menghadapi masalah, tantangan, persoalan, pergumulan di dalam hidup saudara, yang pertama yang ada di dalam hatimu, yang pertama hanya Tuhan. Ingat siapa? Tuhan. Tuhan. Saya nggak mau lari ke manusia dulu, tapi saya berdoa dulu. Cari dulu Tuhan. Saya ingat betul Pak Hendra. Hari Selasa malam ya, Pak Hendra WA. Kami lagi berdoa kalau nggak salah. Dia WA. Jam berapa dia WA? Bu, saya besok nggak ikut doa. Badan saya lelah. Saya sakit. Saya juga banyak pesanan. Waduh, dahsyat. Doakan Bu, besok anak saya mau lomba, mau ke Cikembar. Cuaca hujan terus supaya besok nggak hujan. Saya WA dia, percaya Pak, besok tidak hujan. Amin, kata Pak Hendra. Bapak percaya kalau besok nggak hujan? Dia bilang, balas, amin. Saya kasih gambar Tuhan Yesus yang memberkati ya Pak ya. Puji Tuhan, ternyata doanya dijawab oleh Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, apapun masalah pergumulan dalam hidupmu, jangan pakai kekuatanmu sendiri, jangan pakai pikiranmu sendiri. Yang paling utama yang ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, cari Tuhan dulu. Amin. Amin. Karena sumber pertolongan saudara dan saya itu hanya Yesus. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan belajar. Inilah yang Tuhan nyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Ada amin? Katakan kiri kananmu, prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Hari ini saudara, kita evaluasi diri kita. Evaluasi hati saudara dan saya. Apakah kita selama ini saudara, di tengah pandemi ini, kita tetap memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya? Kalau Anda melakukan itu, saya percaya hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Amin. Siapa merasa hidupmu dipelihara Tuhan, angkat tangannya. Oh dahsyat, luar biasa. Lalu yang kedua, Tuhan apa sih? Artinya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya yang kedua, hiduplah taat akan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Hidup selalu di dalam kebenaran. Hidupi firman Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita memperkatakan firman itu dengan iman, saudara akan mengalami firman itu di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Amin. Itulah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini yang kedua, hiduplah taat kepada perintah-perintahnya Tuhan. Siap? Taat siap? Siap. Yang benar. Saya senang sekali dengan kata taat, saudara. Gak gampang mau taat. Saat dibangunin saudara jam 2, nak bangun doa. Bentarlah Tuhan, 5 menit lagi lah. Jam 4 aja Tuhan, nawar saudara jam 4. Bablas akhirnya jam 6. Nyesel gak? Nyesel Tuhan kenapa sih gak bangunin aku jam 2. Padahal Tuhan udah bangunin kita. Tidak. Anak-anak Tuhan di tempat ini saya percaya kita selalu taat akan Tuhan. Amin. Ketika ada ketaatan di dalam hidup saudara dan saya, janji Tuhan akan Tuhan nyatakan. Yuk, tepak kiri kananmu, taat ya, taat ya, amin. Taat di sini, di rumah, kumat. Sama ya Bu ya. Halnya lupa katanya halnya. Saudara, intinya apa saudara?
ketika saya berkata, Tuhan, apa sih intinya dari firman Tuhan ini? Tuhan katakan, nak, di akhir-akhir zaman ini saudara, Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan itu melekat dengan Tuhan dan kebenarannya. Amin. Karena itulah yang menjadi kekuatan buat saudara semua yang ada di tempat ini. Kita hari-hari ini saudara, kita gak akan kuat tanpa Yesus di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan, mari saya anjurkan bagi saudara dan saya, kita mau lebih lagi melekat dengan Dia, melekat dengan Tuhan, melekat dengan kebenarannya. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau saudara dan saya melekat dengan Tuhan, saya percaya hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Ada amin? Kalau saudara melekat dengan Tuhan, saya percaya apapun masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu, saya percaya pikiran saudara akan dicerahkan oleh Tuhan. Amin. Pikiran kita tidak negatif terus sama orang, tapi pikiran kita positif. Ada pencerahan di dalam pikiran kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena Tuhan membuka pikiran kita, mencerahkan pikiran kita, sehingga tidak sempat lagi kita negatif sama orang, nggak sempat lagi kita negatif. Yang ada pikiran kita selalu positif, saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saya katakan tadi, orang yang melekat dekat dengan Tuhan, yang selalu mencari Tuhan dan kebenarannya, Tuhan akan pelihara hidupnya. Ada amin, saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Ketika Anda melekat dengan Tuhan, hidupmu dipelihara oleh Tuhan dahsyat. Sampai hari ini saya mengalami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Begitu juga saudara di tempat ini. Amin. Ketika saudara dan saya dekat dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, apa saudara yang tidak saudara minta, dengar baik-baik, Tuhan beri nggak? Tuhan beri. Apa yang tidak kita minta, Tuhan kasih. Itulah janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang melekat dekat dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Siap proses, siap dekat melekat dengan Tuhan. Kita harus melangkah, saudara. Kalau kita dekat dengan sumber kehidupan kita, Yesus Kristus, saya percaya anak-anak Tuhan yang melekat dengan Tuhan tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidupnya. Amin. Amin. Tidak ada lagi keraguan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan sumbernya. Sebab itu anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk, hari-hari ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Pandemi ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi firman Tuhan sudah jelas, Tuhan katakan hari-hari akan semakin sukar. Namun anak-anak Tuhan yang memiliki keintiman dengan Tuhan, saya percaya hidupnya tidak ada lagi kekhawatiran. Amin. Sama-sama katakan, aku tidak pernah khawatir. Aku tidak akan ragu lagi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku. Kenapa? Karena Anda dan saya dekat melekat dengan Tuhan, punya keintiman. Amin. Mari bangkitkan roh saudara. Saudara dengar baik-baik. Kalau kita tidak dekat melekat dengan Tuhan, kita tidak akan dituntun oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dituntun oleh Roh Kudus, mari intim dekat dengan Dia. Prioritaskan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupanmu. Maka saya percaya dengan keintiman saudara, Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya bagi engkau dan saya. Amin. Makanya gak usah takut, gak usah gentar, gak usah khawatir. Tuhan akan memberikan jalan-jalannya dan diberitahu, nah ini jalannya seperti ini, nah ini nak, kamu harus begini nak. Tuhan tuntun kita. Tuhan gak tinggalkan kita anak-anak Tuhan. Yang harus kita jalani hari-hari ini saudara, mari kita mau semakin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Siapa yang siap mau dekat dengan Tuhan? Angkat tangannya.
Ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu menuntun hidup kita. Wow, dahsyat gak? Dahsyat. Siapa yang menuntun hidupmu? Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menuntun hidup engkau. Dialah sumber kehidupan dalam hidupmu. Sungguh dahsyat. Oleh sebab itu mari terus dekat intim dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, saya mau katakan sama saudara, suka atau tidak suka, saudara harus jalani ini kalau Anda mau dipelihara Tuhan. Amin. Kalau Anda mau dituntun oleh Tuhan. Amin. Suka tidak suka harus dijalani. Ya Bu, saya siap. Tapi ketika disuruh berdoa, nanti datangnya doa, nanti hujan. Kalau nggak hujan saya datang Bu. Katanya mau taat, katanya mau dekat. Hati-hati anak-anak Tuhan. Dan kondisi apapun, suka tidak suka, di tempat ini anak-anak Tuhan, keintiman harus kita jalani. Amin. Amin. Yuk kasih tahu kiri kananmu, harus kamu jalani ya. Amin. Harus kamu jalani ya. Jangan di sini, iya, sip Bu. Tapi sampai rumah lupa lagi. Kenapa saudara harus kita jalani? Supaya kita punya koneksi dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, ada koneksi, ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan rindukan. Bukan saudara yang merindukan Tuhan, tapi Tuhan merindukan saudara selalu hadir, selalu mencari Dia, selalu ingin dekat dengan Dia. Luar biasa saudara. Satu hal yang saya mau katakan, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Yuk sama-sama supaya kita ingat, kita punya Tuhan yang Hidup. Kita punya Tuhan yang Hidup. Kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Walaupun saudara dia tidak kelihatan oleh kasat mata kita, tapi saudara bisa merasakan kehadirannya. Amin. Saya merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Saya merasakan jamahan Tuhan di tempat ini. Saya merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Ketika saya membuka hati kepada Tuhan, Tuhan nyatakan di tempat ini. Amin. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita. Ada amin saudara? Anak-anak Tuhan di tempat ini. Oleh sebab itu mari miliki hati yang mau dekat intim dengan Tuhan. Miliki hati yang selalu haus akan Tuhan. Miliki hati yang selalu rindu akan Tuhan Yesus. Siap? Siap. Kalau saudara haus, pasti saudara cari apa? Minum. Cari minum, cari air. Begitu pun di dalam kehidupan saudara. Miliki hati yang haus akan Tuhan, sehingga saudara ingin selalu minum, mencari air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara saya memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, saya percaya saudara akan selalu mencari Tuhan dan kebenarannya. Ada amin? Amin. Amin saudara. Wow, dahsyat. Orang yang punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, dengar baik-baik saudara, pasti dia cinta Tuhan. Kalau orang yang lapar dan haus rindu akan Tuhan, pasti dia cinta akan Tuhan. Kalau saudara tidak cinta Tuhan, saudara nggak akan punya rasa lapar dan haus. Yang ketiga, miliki cinta pada Tuhan. Maka saudara akan selalu mengalami janji-janji Tuhan di dalam hidup. Anak-anak Tuhan yang selalu memiliki rasa lapar dan haus, dia akan selalu senang untuk menyembah Tuhan. Amin. Yuk evaluasi diri kita. Apakah saudara senang untuk selalu menyembah Tuhan? Apakah saudara senang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan? Seberapa banyak di sini yang suka? Angkat tangannya. Mari saudara, mari kita kejar. Kita kejar senangkan hati Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Di hari-hari ini, di akhir-akhir zaman ini, mari kita kejar apa yang ada di hatinya Tuhan. Amin. Siap saudara?
Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Ada pujian yang mengatakan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Tapi seringkali kita ada keraguan. Namun hari ini Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan bagi saudara, mengapa saudara dan saya harus intim. Saya katakan, Tuhan kenapa sih jemaat umatmu harus intim? Tuhan kenapa sih saya harus menyampaikan keintiman ini? Hari ini dengar baik-baik saudara. Yuk kita lihat Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Kita baca ayatnya, ini yang terakhir saudara, kita lihat ya. Mengapa kita harus intim dekat dengan Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca ya, sama-sama 2, 1 dan 2. Ya, sudah dapat? Kita baca Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca saudara, 2, 3. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, lanjut, tiada air. Sebab itu saudara, ketika saudara memiliki keintiman dekat dengan Tuhan, wow dahsyat, miliki firman ini di dalam hatimu. Amin. Baca terus firman ini, tanam terus di dalam hatimu, supaya saudara memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Namun satu hal saudara dengar baik-baik, mengapa kita harus intim? Mari kita buka ayatnya yuk di Kejadian 5, Kejadian 5 ayat 24. Ini saudara, bagi saudara yang memiliki keintiman dekat dengan Tuhan, ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Yang Kejadian 5 ayat 24, kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah berarti memiliki keintiman dengan Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah apa saudara? Diangkat. Telah apa saudara? Diangkat. Orang-orang yang intim dekat dengan Tuhan pasti ikut di dalam pengangkatan. Amin. Seperti Henoh, saudara. Dia bergaul erat dengan Tuhan sampai Henoh tidak ada lagi, diangkat. Puji Tuhan. Saudara mau diangkat? Amin. Saudara mau ikut di dalam pengangkatan? Amin. Amin. Intim dengan Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang intim dengan Tuhan akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Tadi saya sudah katakan di Mazmur 91 ini ayat sudah gak asing lagi, ayat 1 dan 2. Yuk lagi, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Yuk kita baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Biar kita baca bersama-sama saudara, biar firman ini merema di dalam hati kita. 2, 3. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. 2. Ya, tempat perlindunganku, Allah yang ku percayai. Ini saudara, orang-orang yang memiliki keintiman, dia akan berkata, Tuhan, tempat perlindunganku adalah Allah yang ku percayai. Amin. Yang ketiga saudara, orang yang intim, mari lihat Yohanes 15 ayat 7. Lumayan ini, agak banyak-banyak ayat. Yohanes 15 ayat 7. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Yohanes 15 ayat 7. Orang yang intim ini akan menerima apa saja yang ia minta kepada Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat 7 kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firmanku tinggallah di dalam kamu, mintalah apa saja, yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Amin. Katakan amin sama-sama saudara. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Menerima apa saja yang saudara
dekat dengan Tuhan. Saya mendengar kesaksian dari Ibu Ana. Mau pergi doa, hujan gede saudara. Dia berdoa dengan Johan, Tuhan aku mau pergi doa, memuji menyembah Tuhan. Aku minta hujan berhenti. Berhenti nggak Bu? Berhenti. Apa yang kau minta? Langsung berhenti saudara. Jadi mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kuatkan imanmu percaya. Amin. Kita akan menerima apa saja yang minta pada Tuhan. Untuk apa? Karena kita mau berdoa, menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Apa saja yang kau minta, Tuhan beri. Ada amin. Lanjut saudara, Mazmur 25 ayat 14. Wow, luar biasa. Yuk kita lihat. Supaya kita mengerti firman Tuhan ini saudara. Mazmur 25 ayat 14. Ketika kita intim dekat dengan Tuhan, ini dorongan buat saudara dan saya. Ya, ini saudara 25 ayat 14. Kita baca 2-3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya bagi saudara dan saya yang memiliki hubungan intim dekat melekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Amin saudara. Amin. Waduh, ketika kita mendengar janji Tuhan, senangnya sekali, luar biasa. Siapa yang senang? Siapa yang senang mendengar janji Tuhan di dalam akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara? Pasti semua senang. Amin. Amin. Tapi satu hal yang saudara lupa. Apa yang saudara lupa? Melakukan perintahnya. Tidak taat. Mau pergi doa, mau memuji menyembah Tuhan. Tuhan bilang nak pergi menyembah Tuhan ya. Berdoa, memuji. Ternyata Tuhan malas, capek, nanti aja lah Tuhan. Tidak taat saudara. Nah ibadah ya enggak, hujan gede Tuhan, nanti aja. Tidak taat saudara. Hari ini Tuhan katakan, mari anak-anak Tuhan di tempat ini kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Jangan lupa untuk melakukan perintah-perintah Tuhan lewat firman Tuhan. Hidupi firman itu dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan saudara. Kenapa kita harus hidupi? Karena saya percaya orang yang intim dekat dengan Tuhan, dia akan berhasil dan beruntung. Amin. Itu janji Tuhan. Kita akan dapat mengalami firman Tuhan dalam hidup kita. Orang yang intim dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami firman itu di dalam hidupnya. Amin. Mau gak saudara? Mau. Kalau mau lakukan ketaatan di dalam hidup saudara, lebih lagi dekat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu juga berbicara keintiman kita dengan Tuhan. Siap saudara? Keintiman bukan hanya kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, itu pun kita sedang melakukan keintiman dengan Tuhan. Saya senang mendengar kesaksian. Ada satu bapak yang baca firman itu bisa 10 pasal, 20 pasal satu hari. Kita satu pasal aja susahnya minta ampun. Tapi saya mau tekankan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini. Cukup satu ayat, tapi kita melakukan dalam hidup kita. Amin. Cukup satu ayat, tapi kita mau kerjakan dalam hidup kita. Enggak gampang. Iblis sering kali mengecoh kita. Tapi saya percaya ketika kita dekat sama Tuhan, wow luar biasa. Tuhan akan tuntun setiap hidup saudara dan saya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sebab itu mari anak-anak Tuhan bergaul erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alami firman Tuhan di dalam hidupmu. Alami janji-janji Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Hanya satu, prioritaskan Tuhan. Yang kedua, taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Mari kita tundukkan kepala. Anak-anak Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mengundang imam-imam untuk maju ke depan. Karena salibmu ku hidup. Inna rahabas syikina rabata.
Mari saudara persiapkan hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Iya Bapak, saya mengundang Bapak Sanjaya untuk maju ke depan. Timo, Evangelis Timotius, bahkan nanti Pak Silas untuk maju ke depan juga. Mas Silas untuk maju ke depan juga. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Jemaat umat Tuhan, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan Yesus. Buka hati saudara dan saya. Kita mau selalu taat, dekat intim dengan Tuhan. Kita mau prioritaskan Tuhan di dalam hidup. Hari ini saudara, siapkan perjamuan kudus. Buka hatimu. Setiap pribadi berdoa minta ampun sama Tuhan. Mari angkat pujian karena salib. Bapa di dalam nama Tuhan, sucikan kuduskan roti dan anggur ini Bapa. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Dengan iman hamba percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib di dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karya salib-Mu yang membawa kami kemenangan. Karya salib-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan hidup kami. Kami bersyukur. Kami para imam semua telah bersyukur. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya semua kami yang melayani perjamuan kami minta perkenanan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Allah daging anak domba yang karena begitu besar karena begitu kasihnya kepadaku, sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk aku. sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk Aku percaya aku percaya di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur Tuhan Yesus yang Alkitab berkata ada kuasa kesembuhan, ada pemulihan. Karena aku percaya, aku menerima, aku memakannya. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Bukankah yang semua pegang adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Inna Rabbasyana. Kami bersyukur, berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh sehidangan dengan tubuh dan darah Kristus, mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Saudara, ikuti saya beresekeninai. Inilah darah Kristus, inilah darah Kristus, darah anak domba Allah darah anak yang domba sudah dicurahkan untuk aku. yang telah dicurahkan untuk aku. Di dalamnya ada kuasa Di dalamnya ada kuasa yang melindungi yang melindungi dan meluputkan aku. yang meluputi aku. Aku percaya, Aku percaya. aku menerima Tuhan Yesus. Aku menerima Tuhan Yesus. Aku menerima kuasa darah Kristus. Aku menerima kuasa darah Yesus. Aku akan meminumnya Aku akan di dalam nama dalam Tuhan nama Yesus. Dengarlah firman Tuhan, saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Bukankah yang saudara pegang adalah darah Kristus? Amin. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Allah, terima kasih buat pengampunan dosa kami, kesalahan pelanggaran kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari sembah, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih.
bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami. Mari angkat pujian, penuhi ku. Minta saudara. Minta. Dalam nama
Haleluya, puji Tuhan. Kita semua dapat merasakan hadirat dan jamaah Tuhan. Kita percaya bahwa dengan perjamuan kudus kita disembuhkan, Amin. kita dipulihkan, kita diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari, malam hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kita angkat kunaikan syukurku. Silakan kepada petugas kolektan. Amin. Beri kuat dari rasa kasih yang menemukanku, selamatan dan pulihanku, menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Segenap hati dan jiwa kita, seluruh kehidupan kita, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Dan terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan Amin. berlipat-lipat kali ganda. Mungkin ada pengumuman atau Seperti biasa. seperti biasa ada kegiatan Selasa doa siang, doa puasa, hari Rabu pukul 6.30 ya, setengah 7 juga. Setiap malam ada doa malam di Sekretariat Gang Ajit, begitu pula dengan minggu depan pukul 5 sore ibadah di tempat ini. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, nanti saya minta Bapak Timo berdoa syafaat. Mari jemaat yang kekasih kita bangkit berdiri. Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu yang begitu kuat, Tuhan. Kami merasakan kemuliaan Tuhan turun pada saat ini menjamah setiap kami. Kami yakin kami sudah dipuaskan, kami sudah dikuatkan, kami sudah menerima urapan yang baru, Tuhan. Kami sudah dibakar oleh api Roh Kudus-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Biar kami semakin hari semakin intim, Bapa. Semakin hari semakin taat. Roh Kudus mampukan kami, Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mari Kau yang biarlah kami peka akan kegerakan Roh Kudus, bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati kami, Bapa. Kami serahkan jemaat penabur satu persatu ke dalam tangan-Mu yang datang pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalannya, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi doa-doanya. Engkau yang tahu hati mereka masing-masing, Bapa. Mari yang sakit biar Kau jamah, Kau sembuhkan dengan kuasa yang dari tempat yang tinggi, Bapa. Yang lemah Kau berikan kekuatan yang baru.
Terima kasih Bapa yang menghadapi masalah di dalam rumah tangga. Mari Kau yang memulihkan Tuhan. Mari Kau pulihkan Tuhan jemaat-Mu. Mari Kau yang memberkati usaha jemaat-Mu Tuhan. Memberkati apapun yang dikerjakan jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita arahkan tangan kita kepada gembala kita. Bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Kami menopang gembala kami yang terkasih Tuhan. Kami mendoakan gembala kami, Ibu Pendeta Lani dan Papi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai gembala kami. Mari Kau yang memperluas pelayanannya Tuhan. Pelayanan ke bangsa-bangsa Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu semakin bekerja di dalam kehidupan gembala kami Bapa. Tapi Kau berikan kesehatan, kekuatan kepada gembala kami. Bungkus dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jauhkan dari setiap bibit penyakit yang menyerang tubuh gembala kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga besarnya, berkati anaknya, berkati apa yang menjadi doa gembala kami Bapa. Mari Kau berbicara lebih lagi kepada gembala kami, supaya jemaat di tempat ini semakin hari semakin mencintai Engkau, semakin hari semakin mengasihi Engkau. Engkaulah segala-galanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga setiap gereja-gereja yang ada di Kota Sukabumi. Biar ada keunitian, ada kesatuan hati, bergandeng tangan Tuhan. Kami rindu lawatan Allah Tuhan. Bangkitkan setiap gereja-gereja yang tertidur Bapa, di dalam nama Yesus. Kau bangkitkan Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Bapa. Biar setiap gereja-gereja yang ada di Sukabumi memiliki kehidupan di dalam doa Bapa. Tuhan, kami berdoa apapun yang terjadi, banjir di mana-mana, gempa di mana-mana, Kau agendanya Engkau berikan kekuatan Tuhan, supaya umat Tuhan bertobat Tuhan, merendahkan diri, mencari wajah-Mu Tuhan. Kami yakin Kau akan memulihkan keadaan bangsa kami. Indonesia dilawat oleh Engkau. Indonesia banyak orang akan bertobat. Penuaian besar-besar terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami, presiden kami, wakilnya, para menteri yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau yang memberkati, mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kota kami, biar kota kami dilindungi, disehatkan, diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon pasukan malaikat menjaga kami, melindungi kami dari apapun yang terjadi. Kami yakin perlindungan Allah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan tanganmu ke surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberkati kami, mengurapi kami. Bahkan Tuhan Engkau melawat menjamah setiap kehidupan kami. Kami percaya setiap umat-Mu pulang dari tempat ini membawa berkat dari Tuhan. Membawa kesembuhan, membawa kelepasan, membawa pemulihan, membawa kemenangan, membawa berkat yang dari Bapa surgawi. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih. Bapa, biarlah pujian penyembahan kami boleh menjadi duka yang harum, boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami diberkati. Amin. Yes Tuhan. Mari saudara pulanglah bawa berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, pelayananmu, anak menantu, cucumu, suami istrimu. Diberkati Tuhan
Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerimanya. Bahkan kami percaya kemanapun kaki kami melangkah, berjalan, Tuhan Yesus menyertai kami, melindungi kami, memagari kami bersama dengan tentara-tentara malaikat surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami percaya setiap jemaat umat-Mu, kami di tempat ini diberkati oleh Engkau. Kami tidak berhemat, kami tidak kekurangan, kami diberkati oleh Engkau Bapa. Bahkan Tuhan kami percaya setiap kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerima berkat-Mu dengan iman di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Mari yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati kami.